Ini konfigurasi emitter follower atau sama dengan konfigurasi common collector. Jadi sebenarnya nama aslinya common collector. Nah ini kita lihat nih, karena yang dijadikan common adalah kaki kolektornya, yang jadi input kaki basis, kemudian yang jadi output kaki emitter. Tapi ada lagi istilah namanya konfigurasi emitter follower, karena di sini kaki emitter dijadikan output dan mengikuti input dari kaki basis. Nah, ini asal mula penamaan untuk emitter follower. Nah, untuk mengubah dari ini rangkaian penguat ini ke model rangkaian ekivalen AC-nya, seperti biasa langkahnya, supaya mudah kita gambarkan dulu ini model RE untuk transistornya. Itu 1 beta RE dan beta IB sini. Nah, kemudian di kaki basis, kalau kita teruskan, ada cabang ke, saya lupa, ke resistor basis. Bentar ya, dan baru masuk. Nah, ini nanti tolong diingat aja, ini RB, kemudian satu cabang lagi ke input. Nah, jadi di sini dari beta RE, kaki basis ini, satu ke RB, satu lagi ke tegangan input. Kemudian kaki kolektor di sini, karena langsung terhubung dengan VCC, kalau jadi model ekivalen AC, rangkaian ekivalen AC, ini di-ground-kan. Jadi dari beta IB, karena beta IB ada di kaki kolektor nih, kemudian terus langsung ke ground di sini. Nah, satu lagi kaki emitter di sini ada 2 cabang, satu ke RE, satu lagi ke V output. Nah ini RE, satu lagi ke V output ini. Nah, jadi rangkaian ekivalen AC-nya, kalau dari input ada tegangan input, kemudian RB, lalu beta RE, lalu ada beta IB di kaki kolektor ke ground, lalu di kaki emitter ada RE besar dan ada tegangan output. Nah, kalau misalnya ada RO atau tekanan dalam, ini terpasang di sini, paralel dengan RE besar ini. Di RO itu selalu nempel ke dekat-dekat tegangan output, tapi ada di bagian dalam resistor. Jadi di sini. Ini menganalisisnya agak beda, tapi agak mirip dengan yang terakhir kita bahas kemarin, yang emitter bias. Bedanya nanti ada di mencari impedansi output ini dengan penguatan tegangan. Kalau yang miripnya nanti di ini, di penguatan arusnya. Oke, mirip dengan yang emitter bias kemarin. Untuk mendapatkan impedansi input, kita nggak bisa langsung dapat nih, jadi harus pakai bantuan ZP. Impedansi yang didapat dari pembagian tegangan input dengan arus basis. Kalau kita lihat nih, tegangan input bisa diukur di RB. Nah ini paralel dengan RB, tapi kita nggak tahu arus yang melalui RB ini. Nah, bisa juga diukur di sini, dari titik basis yang ini sampai ke ground yang ini. Dari sini, kalau kita lihat ada tegangan yang berlaku, ada IB beta RE. Kemudian kalau kita teruskan, RO-nya jangan dilihat dulu, jadi kita lihat yang tanpa RO dulu. Kita teruskan, ada ini, IE kecil kali RE besar. Nah, kemudian mirip juga dengan yang kemarin,
IE-RE ini bisa kita ganti jadi beta plus 1 kali IB ini. Kemudian untuk mencari ZB, tinggal kita bagi tegangan input ini dengan arus basis. Nah ini. Jadi sisanya ZB sama dengan beta RE ditambah beta plus 1 RE besar. Sehingga nanti dapat impedansi inputnya RB, nah ini paralel ZB ini. Nah, kalau misalnya ada RO, karena RO-nya nempel di RE besar ini, otomatis ZB juga harus memasukkan komponen RO ini. Nah, kalau misalnya ada RO, kita lihat di sini, tegangan input sama seperti yang tanpa RO tadi, kita ngambil yang ini. Nah, cuma di sini bedanya yang ada di sini, jadi tegangan input sama dengan IB kali beta RE, kemudian di sini seri tambah dengan IE. Nah, IE-nya ini harusnya kebagi dua, ke RE dan ke RO. Jadi IE ini harus total, sehingga ini kita totalkan saja RE paralel RO. Nah ini. Jadi VI sama dengan IB beta RE ditambah beta plus 1 IB kali RE paralel RO. Nah, sehingga nanti ZB dapat beta RE tambah beta plus 1 dikali RE paralel RO. Kalau mau pakai yang ini aja, RE paralel RO boleh. Kalau rumus paralelnya mau diturunkan, jadi seperti ini. Kemudian kalau nanti kita bagi dengan beta plus 1 yang bagian ini, hasil akhirnya ZB sama dengan beta RE ditambah beta plus 1 kali RE dibagi 1 ditambah RE per RO. Nah, pakai yang ini boleh, atau kalau nggak mau bingung pakai penurunan ini, pakai aja langsung di sini RE paralel RO. Sampai sini gimana? Lanjut. Lanjut dulu aja, Bu. Oke, nah sekarang nih yang agak rumit. Ini kalau yang kalau mau mengerjakan soal ini yang emitter follower, ini saya bebaskan kalau mau pakai rumusnya langsung untuk impedansi output dengan penguatan tegangan nggak masalah. Karena lumayan panjang kalau ditulis penurunannya. Untuk mencari impedansi output dengan penguatan tegangan, ini diturunkan dari arus basis ini dan arus emitter. Tadi di ZB ini kita punya hubungan ZB sama dengan VI per IB. Nah, sehingga bisa kita balik IB sama dengan VI dibagi ZB. Lalu kita punya hubungan ini lagi. IE sama dengan beta plus 1 kali IB. IB-nya bisa kita ganti dengan yang ini. Dengan VI per ZB. Bentar ya, saya potong dulu yang baru masuk. Balik lagi ke sini. IB-nya ini kita ganti dengan VI per ZB. Jadi IE sama dengan beta plus 1 dikali VI per ZB. ZB-nya bisa kita ganti dengan yang sudah didapat di impedansi input tadi. Cara mencari ZB. Atau ZB-nya kita ganti dengan beta RE plus beta plus 1 RE. Ya.
Karena di atas di sini ada komponen beta plus 1 untuk mengalihkan VI. Di bawah juga ada beta plus 1 yang nempel ke RE besar. Beta plus 1-nya bisa kita bagi untuk atas dan bawah. Jadi hasilnya IE sama dengan VI dibagi beta RE per beta plus 1 ditambah RE besar. Nah, beta dengan beta plus 1 di sini bisa diasumsikan sama, karena nilainya cuma 1 bedanya. Sehingga bisa diasumsikan beta RE dibagi beta plus 1 sama dengan beta RE dibagi beta, jadi beta plus 1-nya kita anggap sama dengan beta, sehingga ini hasilnya sama dengan RE kecil. Jadi yang ini bisa kita asumsikan IE sama dengan tegangan input dibagi RE kecil plus RE besar. Nah, dari sini bisa kita gambarkan rangkaian ekuivalennya. Di IE ini sama dengan tegangan dibagi tekanan total RE plus RE besar. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Tegangan input, kemudian seri dengan RE kecil, lalu seri dengan RE besar. Nah, kalau tanpa RO, arus yang melalui RE kecil dengan RE besar ini sama dengan IE. Nah, kemudian tegangan outputnya, balik lagi ke rangkaian tadi, kita lihat nih, ini tegangan output ini nempelnya di RE besar. Nah, di sini. Jadi, kita ngukur tegangan di RE besar aja di sini. Kalau kita menolkan tegangan input untuk mendapatkan impedansi output, jadi ini 0, short, kita lihat dari bagian output ke bagian input, impedansi output dapatnya ZO sama dengan RE paralel RE kecil ini. Kemudian gimana kalau ada RO, tekanan dalam? RO ini di sini nempel ke RE paralel. Berarti di rangkaian ini juga paralel dengan RE besar ini. Sehingga kalau kita cari impedansi outputnya dengan menolkan tegangan input, ZO sama dengan RE paralel RO paralel RE kecil. Nah, ini dapatnya dari ini ya, dari arus IE yang didapat dengan memasukkan unsur ZP di sini. Nah, rangkaian ini dipakai juga untuk mencari penguatan tegangan. Kita lihat nih. Kalau RO-nya jangan dilihat dulu. Jadi cuma ada RE kecil dengan RE besar. RE besar ini tegangannya ada di sini sama dengan tegangan output. Nah, sumber tegangannya kalau kita telusuri ke belakang sini sama dengan tegangan input. Di hukum pembagi tegangan bisa berlaku di sini. V output sama dengan tegangan di RE besar sama dengan RE besar dibagi tekanan totalnya RE plus RE kecil dikali sumber tegangannya VI. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mencari penguatan tegangan, V output dibagi V input, tinggal kita pindahkan aja V inputnya ke sini. Nah, ini. Jadi AV sama dengan yang tersisa RE dibagi RE plus RE kecil. Nah, kalau ada RO, jadi kita lihat RO ini paralel dengan RE besar. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Yang ada RE besarnya, kita tambahkan paralel RO di sini. Nah, ini. Di sini juga sama RE besar paralel RO. Sehingga penguatan tegangannya
AV sama dengan V output per V input sama dengan RE paralel RO dibagi RE paralel RO dulu nih hasilnya berapa, ditambah RE kecil. Gimana lanjut? Atau ada yang ditanyakan dulu nggak? Bentar, ini saya nggak putus kan? Enggak, Bu. Masih ada. Nggak, oke, sip. Nah, oke, kalau kita lanjut sekarang ke penguatan arus. Penguatan arus nggak pakai rangkaian ini, tapi balik lagi ke rangkaian ini. Nah, ini yang lebih kompleks untuk meter follower. Untuk penguatan arus, mau nggak mau kita pakai bantuan dua arus. Nah, kita lihat di sini. Sebelum mendapatkan arus output, jadi RO-nya jangan dilihat dulu ini. Kita lihat yang ini dulu aja, yang ada RE besar aja. Sebelum mendapatkan arus output, kalau kita telusuri ke arus input di sini, ketemunya ada arus emitter, kemudian ada arus basis, baru ketemu arus input di sini. Sehingga penguatan arusnya, arus output dibagi arus input, kita pakai bantuan arus emitter dengan arus basis. Ini sama dengan arus output bagi arus emitter dikali arus emitter dibagi arus basis dikali arus basis dibagi arus input. Sekarang kita lihat masing-masing nih. Arus output, ini arahnya ke atas. Kemudian di sini ada arus emitter, ternyata mengalir juga di kaki di RE, tapi arahnya berlawanan dengan arus output. V output ini bukan ini ya, cuma ngukur aja tegangan output ada di sini. Jadi ini bukan, kalau misalnya arus nggak akan masuk ke bagian output ini, jadi akan masuk ke RE. Ini bukan cabang untuk arus. Jadi kita lihat di sini arus output arahnya ke atas, arus emitter mengalir di RE juga sama dengan arus output, tapi arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita lihat arus output ini sama dengan minus arus IE. Minus karena arahnya berlawanan. Kemudian kalau kita telusuri lagi, IE dengan arus basis ini. Jadi arus ini, IE, ini ada unsur arus basisnya. IE sama dengan hubungannya dengan arus basis sama dengan beta plus 1 dikali IB. Jadi nanti bisa dapat IE sama dengan IE per IB sama dengan beta plus 1. Yang ini tadi IO per IE sama dengan minus 1. Kemudian kalau kita telusuri lagi, arus basis yang di sini ini sama dengan arus input dikurangi arus yang ke RB. Atau kita bisa pakai pembagi arus IB sama dengan tahanan yang sebelah RB dibagi ini, karena arus basis ini ngalir di beta RE, ngalir juga di RE, jadi dibagi RB plus ZB dikali arus input. Sehingga IB per I-nya sama dengan RB dibagi RB plus ZB. Nah, ini baru nanti kita satukan. Untuk penguatan arus sama dengan minus 1 kali beta plus 1
dikali RB per RB plus ZB. Nah, ini yang tanpa RO. Nah, ini masih menggunakan pembagi bagi RB plus ZB dikali sumber arusnya, arus input. Masih sama. Kemudian hubungan IE dengan IB sekarang kalau ada IE ini bukan IO, bukan minus IO lagi, tapi sama dengan ada dua arus kebagi dua, ada arus IO, ada arus yang melalui RO di sini, sehingga IE bisa kita anggap sebagai sumber arusnya, IO-nya ini yang kita cari sama dengan IO mengalir di RE, IO sama dengan tekanan sebelahnya RO dibagi RE plus RO dikali sumber arusnya IE. Oh ya, maaf. Kemudian kita lihat ini arahnya berlawanan, jadi E ke bawah, IO ke atas. Sehingga jangan lupa kita berikan tanda minus untuk menandakan arah arus yang berlawanan. Sehingga dapat IO per IE sama dengan minus RO dibagi RO plus RE. Nah, kalau kita satu kan penguatan di beta plus 1 lanjut ke contoh soal. Atau apa yang ditanya kemuatan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh nih. Misalnya kita punya konfigurasi penguat emitter follower, VCC-nya 12 volt, kemudian RB-nya 220 kilo ohm, lalu RE-nya 3,3 kilo ohm, betanya 100. Ini kita diminta mencari, sebelum mendapatkan parameter penguatan, kita cari dulu RE kecilnya, baru kita cari parameter penguatannya, impedansi input, impedansi output, penguatan tegangan, dan penguatan arus. Nah, ini saya udah nggak ngasih contoh lagi untuk yang pakai RO, karena dari yang lalu-lalu, RO kalau kita tambahkan ke rangkaian, kalau ada RO-nya, itu efeknya pasti mengecilkan nilai-nilai parameter penguatan. Nah, kalau yang lalu-lalu mungkin impedansi input tidak terpengaruh. Nah, kalau mulai yang sekarang ini, yang emitter follower, karena di ZB itu ada faktor RO, kalau misalnya ada RO, sehingga kalau RO ada, impedansi input ini akan mengecil. Z output juga mengecil, kemudian penguatan tegangan dan penguatan arus juga mengecil kalau RO ada. Nah, ini contoh untuk melihat berapa sih parameter penguatan besarnya dibandingkan yang konfigurasi yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mencari RE kecil, tentu kita harus mencari dulu
berapa sih arus basis atau langsung arus emitter juga boleh kalau mau langsung. Nah, kalau saya suka takut kepleset, jadi saya biasanya cari arus basis dulu yang DC-nya. Yang paling mudah kita pakai loop yang ini, yang sebelah kiri ini. Ini nanti ketemu minus VCC, ditambah IBRB, ditambah VBE, ditambah IRE sama dengan 0. IE-nya bisa kita ganti dengan beta plus 1 IB. Kemudian kita satukan yang murni tegangan dengan yang perkalian dari arus dan tahanan. Sehingga arus bisa kita pisahkan nih IB-nya, yang tahanan resistansi bisa kita tempatkan di bawah ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, dapat IB sama dengan 20,42 mikroampere. Kemudian arus emitter sama dengan beta plus 1 IB, masukkan angka-angkanya, 101 kali 20,42 mikro dapat 2,062 miliampere. Nah, kemudian RE kecil bisa kita cari sama dengan 26 mV dibagi E, atau 26 mV dibagi yang tadi 2,062 miliampere, dapat 12,61 ohm. Sekarang kita masuk ke parameter penguatan. Ini saya udah nggak nurunin lagi ya, karena panjang. Saya langsung yang ini. Nah, di sini rangkaiannya cuma tolong digambarkan. Jadi, kalau misalnya ini tipe NPN, kalau misalnya nanti ada soal tipenya PNP, ini arah arus beta IB-nya pasti terbalik. Arah arus emiternya ini juga kebalik, kemudian arah arus basisnya juga kebalik. Sehingga nanti untuk menandakan nanti yang AV ini kalau misalnya tipenya berubah, dapat positif ini bukan dari yang ini maaf, dari yang ini. Tapi atasnya negatif, bawahnya juga negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Kemudian penguatan arus juga sama. Kalau tadi IE dengan IO yang berlawanan, nah kalau misalnya tipenya kita ganti, transistornya, di sini. Jadi nanti tolong digambar aja, tapi nggak perlu diturunkan karena terlalu panjang kalau yang emitter forward. Untuk contoh soal tadi RE kecil sudah dapat, jadi kita bisa mencari ZB sama dengan beta RE plus beta plus 1 RE besar. Masukkan angka-angkanya, dapat 334,56 kilo ohm. Impedansi inputnya RB paralel ZB, dapat 132,72 kilo ohm. Nilai impedansi input untuk emitter forward ini lumayan besar dalam order kilo, karena nilainya tergantung dari RB, dan ZB-nya juga tidak terlalu jauh, karena ordernya juga ratusan, jadi mendekati. Kemudian impedansi output, kalau tadi diturunkan dapat RE paralel RE kecil, atau kita masukkan angka-angkanya 3,3 kilo paralel 12,61 ohm, dapat 12,56 ohm. Jadi untuk emitter follower, impedansi outputnya ini kecil, mengikuti nilai RE kecil di sini. Jadi kalau kalian perlu penguat yang impedansi outputnya lumayan besar dan impedansi outputnya kecil, pilih ini.
emitter follower. Kemudian penguatan tegangan. Nah, kita lihat ini AV dengan VO per V input sama dengan RE dibagi RE plus RE kecil, masukkan angka-angkanya, dapat 0,996 kali atau mendekati nilai 1. Kemudian penguatan arus, kalau kita masukkan angka-angkanya nih dari penurunan penguatan arus ini, nah ini dapat hasilnya minus 40,068 atau arus input itu dikuatkan 40 kali outputnya, dan beda fasa antara input dengan outputnya 180 derajat, ditandai dengan minus ini. Jadi emitter follower ini kalau kalian ingin penguatan yang diperlukan cuma arus aja, sementara tegangan tidak perlu dikuatkan, pakai ini, emitter follower. Jadi ini dipakai untuk yang aplikasi untuk menguatkan arus aja, tanpa menguatkan tegangan. Jadi, ini bisa kita anggap satu, penguatan tegangannya, sehingga yang dikuatkan hanya arus aja. Nah, sampai sini gimana yang emitter follower? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu. Ya. Maaf, kalau ini RC paralel RE itu RC-nya itu yang mana, Bu? Yang ini nih, impedansi output ini. Ya. Oh, ini kurang jelas ya, RE, bukan RC. Oh, oke. Oh, saya salah, ini kurang nekan tadi nulisnya. Oh, iya. Apanya yang dari mana? Oh ya, tadi nanya yang ini, Bu, yang RE ini paralel, kira-kira RC tadi, Bu. Paralel sama RE, yang tadi RC. Itu dari mana RC-nya itu? Oh, maaf. Ya ini RE. Aduh, nggak jelas ya ini. Tolong di ini ya, diingat-ingat ya. Ini RE besar yang ini. Baik, Bu. Aduh, maaf ya, ini saya nulisnya. Nggak, Bu. Ada lagi nggak? Cukup ya, Bu, itu aja kalau dari saya. Makasih, Bu. Yang lain? Sama-sama. Yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke... Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke satunya, Common Base. Cuma 2 halaman nih kalau Common Base. Sebentar ya, kuliahnya. Tapi nggak akan nambah lagi, kalau nambah lagi berat. Ini di ini. Nih, cuma ini. Nah, jadi common emitter waktu itu udah 3 ya konfigurasinya. Common collector tadi udah. Nah, sekarang yang common base. Untuk hari Rabu besok, kita balik lagi ke common emitter. Jadi 2 konfigurasi terakhir. Yang kolektor feedback dengan kolektor DC feedback. Oke, balik lagi ke sini, common base. Di sini yang dipakai bersama adalah kaki basis ini. Kemudian yang jadi input adalah kaki emitter. Lalu yang jadi output kaki kolektor di sini. Nah, ini contohnya agak beda tipe transistornya. Nanti kalau yang di sini juga mengikuti penurunan ini. Tapi nanti kalau tipe transistornya ditukar, jadi arah panahnya keluar, NPN, seperti yang contoh-contoh common emitter dan common collector, itu nanti penurunannya bedanya ada di
ini, di tanda-tanda minus ini. Kita ini dulu yang pakai PNP ini. Jadi untuk common base, konfigurasinya biasanya seperti ini. Dari input, lalu ada di kaki emitter sendiri, VEE, kaki basis biasanya langsung ke ground, biasanya ya, tapi bisa jadi kadang dikasih juga resistor. Kemudian di kaki kolektor, outputnya ini terhubung ke output dan satu buah RC, lalu satu buah sumber tegangan VCC. Nah ini, maaf, ini kalau kita ubah ke rangkaian ekivalen AC-nya, seperti biasa, kita gambar dulu aja nih model transistor dengan kolektor. Jadi bukan beta RE dengan beta IB, tapi cukup RE kecil dan alfa IE. Ini. Jadi di bagian inputnya ada RE kecil, di bagian outputnya ada alfa IE. Nah, kemudian kita telusuri, ini kaki kolektor, ini kaki basis, tapi karena basisnya terhubung ke ground langsung, jadi ini bisa ground langsung. Kemudian kita telusuri nih, kaki emitter, nah ini. Satu lagi ke ini, ke RE, kemudian sumber tegangan VE-nya, karena DC, ini jadi ground, kita nolkan. Nah ini, di RE, kemudian ke ground. Lalu di kaki kolektor ini ada dua cabang juga. Yang satu ke tegangan output ini, satu lagi ke RC, kemudian kaki RC yang satunya karena terhubung ke VCC ini. Nah, dari sini boleh digambarkan arusnya dari sini, dari bagian input, kemudian masuk ke dalam, kalau V outputnya kita nolkan, nanti dapatnya apa? Kemudian impedansi output, bentar ya. Oke, balik lagi. Nah, impedansi output ini dari bagian output ke dalam dengan menolkan tegangan input. Kemudian kita juga bisa lalu arus emitter, kaki emitter, lalu arus output di sini. Nah, alfa IE ini sebenarnya sama dengan IC. Ini. Arahnya ke sana, berlawanan dengan arah IO. Nah, dari sini kalau sudah dapat rangkaian ekivalen AC-nya, bisa kita turunkan parameter-parameter penguatannya. Nah, impedansi input ini, kalau kita menolkan tegangan output, di nanti yang tersisa tinggal ini, RE dengan RE kecil. Kemudian kita lihat paralel di sini. Sehingga ZI sama dengan RE, paralel RE kecil. Kemudian impedansi output, di sini kita dapat dengan menolkan tegangan input ini. Jadi yang tersisa tinggal RC. Di ZO sama dengan RC. Kemudian untuk penguatan tegangan, seperti biasa, AV sama dengan V output dibagi V input. Nah,
V outputnya kita lihat diukur di RC dengan polaritas positifnya di atas, negatifnya di bawah. Tapi di sini arus yang melalui RC, arus IO, itu arahnya berlawanan, arahnya ke atas. Jadi VO sama dengan minus IO dikali RC. Ini. Kemudian tegangan inputnya kita bisa ngukur di RE besar ini, tapi karena arusnya kalau nurunin lagi lebih repot, kita pilih yang sebelahnya karena paralel, tegangannya sama. Jadi kita pilih yang ini, RE kecil dikali arus yang melaluinya IE. Ini. Nah, ini bisa kita turunkan lagi, kita lihat IO. IO kalau kita teruskan ke sini, ternyata sama dengan minus alfa IE. Minus karena arahnya berlawanan. IO-nya masuk, alfa IE-nya keluar ke sini. Nah, sehingga IO kita ganti dengan minus alfa IE. Minus dikali minus jadinya positif. IE-nya bisa kita coret sehingga AV yang tersisa tinggal alfa kali RC dibagi RE kecil. Nah, kemudian untuk penguatan arus. Arus output dibagi arus input. Nah, sekarang kita nggak punya bantuan arus basis karena kita lihat di sini. Kalau kita telusuri, di sini arusnya IE, ini juga IE. Jadi kita pakai aja IE untuk bantuannya. IO per IE sama dengan IO per IE dikali IE per IE. Kita lihat di sini IO-nya. IO sama dengan minus alfa IE karena arahnya berlawanan. Nah, ini. Sehingga kalau kita pisahkan yang arus saja dengan yang variabel lainnya, IO per IE sama dengan minus alfa. Kemudian kita lihat IE di sini. IE ini arus yang melalui RE kecil. Sumber arusnya arus input. Jadi IE ini bisa kita cari dengan menggunakan pembagi arus sama dengan resistansi sebelahnya RE besar dibagi resistansi total RE plus RE kecil dikali sumber arusnya arus input ini. Nah, ini. Sehingga kalau kita satukan yang arusnya IE dibagi RE plus RE kecil. Nah, terus kita satukan ini, penguatan arus sama dengan minus alfa kali RE besar dibagi RE besar tambah RE kecil. Nah, maaf. Kalau ada RO itu terpasang paralel di RC ini. Sini. Jadi kalau ada RO, di sini yang terpengaruh impedansi outputnya di ZO sama dengan RC paralel RO. Kemudian untuk penguatan tegangan juga sama, karena RC-nya paralel RO, jadi ini AV-nya berubah jadi alfa dikali RC paralel RO, itu dihitung dulu RC paralel RO-nya. Kemudian dibagi RE kecil. Kalau yang penguatan arus, berarti yang bagian outputnya ini, yang IO dengan IE ini, pakai pembagi arus. Jadi, arus yang melalui RC, ini dicari, sumber arusnya alfa IE, kemudian nanti yang kita dapatkan pakai pembagi arus IO sama dengan tahanan sebelahnya RO dibagi tahanan total RC plus RO dikali sumber arusnya minus alfa IE. Minus karena arahnya berlawanan. Jadi nanti kalau ada RO untuk penguatan arusnya dapatnya minus alfa dikali
RO dibagi RO plus RC dikali RE dibagi RE plus RE kecil. Sampai sini gimana? Kalau nggak ada, ini kalau misalnya transistornya bukan PNP, tapi NPN. Jadi ini arah panahnya keluar nih, ke sana. Otomatis arah arus emitter juga ke sana, keluar. Kemudian di sini arah arus kolektornya masuk. Nah, ini nih. Kalau di sini, alfa IE-nya bukan ke atas, tapi ke bawah. Kalau tipe transistornya ganti. Kemudian arus emitternya ini bukan ke bawah, tapi ke atas. Nah, nanti yang beda di sini, untuk V output, kalau transistornya beda tipe, V outputnya ini arus outputnya masuk, arah alfa IE-nya juga masuk. Sama arahnya. Berarti V outputnya nanti IO minus IORC sama dengan minus alfa IE kali RC. Jadi ini bukan minus dikali minus alfa IE, tapi minus alfa IE kali RC. Nah, kemudian tegangan inputnya, kalau di sini inputnya IERE, kalau transistornya beda tipe, arah arusnya ke atas, sehingga polaritasnya beda dengan V input. Jadi, V input sama dengan minus IERE. Nah, di sini minus IERE. Jadi, nanti dapatnya positif juga, cuma didapat dari minus dibagi minus. Minus alfa IERC dibagi minus IRE. Nanti dapatnya ini juga. Nah, kemudian untuk yang penguatan arus, kalau tipe transistornya beda, yang berubah di sini, IO-nya tadi sama dengan alfa IE, karena arahnya sama, sama-sama masuk. Jadi IO per IE sama dengan 1. Nah, yang beda ini bagian inputnya juga beda. Tadi kalau di sini positif dapatnya, kalau di sini negatif karena arus inputnya arahnya masuk, arus emitternya arahnya berlawanan dengan arus input. Jadi nanti dapatnya IE sama dengan RE besar dibagi tekanan totalnya RE besar per RE plus RE kecil dikali minus arus input. Nanti minusnya dapatnya dari yang ini, bukan dari yang IO per IE, tapi dapatnya dari IE per IE. Tapi hasil akhirnya nanti sama-sama dapat seperti ini. Jadi itu kalau bukan yang meter forward, karena nanti tolong hati-hati saat menurunkan dan saat menggambarkan arah arusnya. Lihat dulu tipe transistornya nanti. Sampai sini gimana? Lanjut ke contoh soal. Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu aja, Bu. Oke. Oke, contoh soalnya ini saya nggak menurunkan rumusnya, jadi langsung ya, cuma untuk memperlihatkan. Tapi nanti kalau ngerjain, tolong diturunkan ya. Khawatirnya tipe transistornya beda. Nah, ini saya ingin memperlihatkan penggunaan untuk penguat common base. Oh iya, nanti kalau misalnya
yang diketahui nilainya bukan alfa tapi beta, tolong dicari alfanya berapa. Di ada ini kan yang hubungan IC sama dengan beta IB, kemudian IE sama dengan beta plus 1 dikali IB, nanti alfanya bisa. Nah, kalau di contoh yang ini, nilai alfanya sudah ada. Satu kilo ohm, kemudian seperti ini. Untuk analisis DC-nya, analisis DC untuk mencari RE kecil, nah, supaya di sini ketemunya plus IERE plus Halo Bu, Bu. Halo, Ya Kang, Ibunya ngelekin ya Terik. kemungkinan ya internetnya mungkin. tadi juga ibunya putus-putus ya. Iya Kang. Iya Kang, putus-putus.
Aduh maaf, putus lagi. Tadi sampai mana? Boleh lihat dulu ini Bu, PPT-nya. PPT. Ini apa? PDF-nya tadi Bu. Ntar ya. Yang common base. Sudah terlihat? Belum ada Bu. Belum ada. Oh. Coba ini. Ini udah belum? Sama Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Ya. Masih belum ada Bu kalau di saya. Masih belum? Masih belum Bu. Masih belum, Bu. Tidak ada, Bu. Udah. Oke. Tadi yang common base. Iya Bu, tadi tuh ke contoh Bu. Ya. Atau salah? Contoh. Kalau yang ini udah. Untuk tadi itu udah Bu. Oke. Di contoh aja ya. Duh maaf ya. Boleh Bu. Tidak apa-apa Bu. Telkomsel juga kadang nggak bisa diandalkan sekarang. IndiHome gitu, Telkomsel gini. Pakai apa ini saya bingung. Ya, kadang-kadang sih. Tri juga sinyalis saya jelek. Ya, Bu. Oke, ulangi lagi aja deh ya. Ini contohnya. Jadi, misalnya kita punya ini konfigurasi common base, RE-nya 1 kilo ohm, kemudian punya VE 2 volt, lalu di bagian output RC-nya 5 kilo ohm dan VCC-nya 8 volt di sini. Nah, di sini diketahui alfa 0,98. Nah, cuma kalau di buku banyak soal yang diketahui bukan alfa tapi nilai beta. Jadi harus dicari dulu nilai betanya nanti. Pakai hubungan yang IC sama dengan alfa IE, kemudian nanti pakai IC sama dengan beta IB, IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Nah, itu nanti dapat nilai alfanya. Ya, seperti biasa, sebelum mencari parameter penguatan, kita cari dulu nilai RE kecilnya. Pakai analisis DC. Untuk analisis DC, kita buka kapasitor-kapasitornya ini. Jadi seperti ini sisanya. Nah, di sini, supaya mudah, loopingnya kita ikuti tanda panahnya. Jadi, arah loopnya kalau berlawanan itu nanti makin sulit, jadi ikuti aja arah tanda panahnya ini. Seperti ini. Nah, ini ketemunya minus VEE plus IERE plus VEB. Jadi bukan VBE tapi VEB. Karena di sini kaki emitter dulu baru ke kaki basis di sini. Kemudian kita bisa mencari IE-nya. Kita pisahkan tegangan murni dengan yang perkalian antara arus dengan resistansi, didapat IE sama dengan VEE dikurangi VEB per RE. Masukkan angka-angkanya, 2 dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo, dapat 1,3 miliampere. Nah, sini
IE yang udah dapat, berarti kita bisa cari RE kecilnya, 26 mV per IE, sama dengan 26 mV dibagi 1,3 mA, dapat 20 ohm di sini. RE kecil udah dapat, berarti kita bisa menganalisis parameter penguatannya. Ini saya nggak menurunkan lagi ya, kepanjangan. Tapi nanti kalau ujian saya nulis jawaban pasti diturunkan. Ini karena sebelumnya sudah diturunkan, jadi pakai aja langsung. Ini untuk impedansi input, kalau kita menolkan V output, dapat RE paralel RE kecil. Masukkan angka-angkanya 1 kilo paralel 20, dapat 19,61 ohm. Nah, ini kita lihat impedansi input untuk common base, ini nilainya tergantung dari RE kecil. Jadi nilainya mendekati RE kecil ini. Karena RE kecil dibandingkan dengan RE besar ini, nilainya jauh lebih kecil, jadi otomatis impedansi input nanti akan mengikuti nilai RE kecil ini. Kemudian impedansi output, ini sama dengan RC, sama dengan 5 kilo ohm. Di impedansi output, ini nilainya tergantung dari nilai RC. Jadi nanti meskipun paralel dengan RO, nilainya tidak akan jauh dari nilai RC ini. Hampir sama. Biasanya RO ordernya puluhan, nah RC ordernya satuan kilo, jadi nanti pasti mendekati kurang dari 5 kilo. Di sini, kurang dari RC. Nilai impedansi outputnya. Lalu untuk penguatan tegangan, tadi sudah dapat AV sama dengan alfa kali RC per RE. Masukkan angka-angkanya 0,98 kali 5 kilo dibagi 20 dapat 245. Jadi untuk common base tegangan input itu akan dikuatkan, ordernya ratusan biasanya, dan fase antara input ke output itu sama. Jadi misalnya di sini 1 mV, outputnya akan 245 mV. Fasanya sama antara input dengan output ini. Lalu untuk penguatan arus, tadi dapat minus alfa RE dibagi RE plus RE kecil. Nah, masukkan angka-angkanya 0,98, 1 kilo, kemudian RE kecilnya 20, dapat minus 0,961. Atau 0,9 sekian, ini bisa kita anggap hampir sama dengan 1 nilainya. Jadi arus untuk common base itu dari input ke output hampir sama. Bisa dianggap 1, jadi tidak dikuatkan sama sekali. Tapi fasanya beda antara input dengan output arusnya ini. Jadi common base ini fungsinya kalau kalian ingin menggunakan penguat yang tegangannya aja yang perlu dikuatkan, arusnya nggak perlu, pakai common base. Kalau yang tadi, yang common emitter, itu gunakan kalau ingin arusnya aja yang dikuatkan, tegangannya tidak perlu dikuatkan. Nah, kalau ingin dua-duanya, arusnya dikuatkan, tegangannya juga dikuatkan, pakai yang common emitter. Cuma yang common emitter kemarin itu ada beberapa range. Ada yang ordernya sampai ratusan, ada yang hanya puluhan aja penguatannya. Paling ini contohnya, ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau dari saya belum, Bu. Ada yang lain? Belum juga, Bu. Belum juga, oke. Kalau belum, mudah-mudahan nanti kuis sama UTS lancar ya.
Iya Bu. Amin. Kerjain tugasnya dulu. Oke, begitu. Yes. Materinya sampai sini. Nanti hari Rabu kita masuk ke yang nuruninnya agak rumit karena agak beda, tapi balik lagi ke common emitter. Kalau untuk kuis dengan UTS itu sebenarnya kalau kalian sudah paham, sebenarnya tinggal latihan kecepatan ngitung aja dan kecepatan nulis. Paling itu aja sih, sama ketelitian. Kalau ketelitian saya juga terus terang, saya sendiri juga suka kelupaan nih. Misalnya tadi ada yang harus pakai tanda minus, kelupaan. Nah, kemudian kalau dari kasus-kasus yang dulu, teman-teman suka banyak yang lupa juga satuan. Kalau untuk penulisan orde, ya seperti mikro, mili, kilo, mega, giga. Kalau kalian bingung, pakai aja 10 pangkat minus atau 10 pangkat sekian. Nggak usah ditulis mikromilinya, langsung aja satuan aslinya, ampere atau ohm atau volt. Oke, nggak ada lagi ini? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya nggak ada Bu. Cukup. Ada, oke. Kalau nggak ada, sampai